Mei 2021. Kita bersyukur ya Kak. Wah, bersyukur banget. Masih dikasih kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan walaupun lewat online ya Kak. Betul banget Kak. Gimana seminggu ini masih semangat atau udah mulai? Semangat dong. Ya, untuk membangkitkan semangat kita yel dulu ya, akan dipimpin oleh Kak Siren. Oke, adik-adik silakan berdiri supaya lebih semangat kita yel. Oke, sudah pada berdiri semua? Sudah. Oke, kita langsung yel aja ya. Siapa kita? PA Benowo. PA Benowo. Yesus dahsyat, fantastis. Yes. Nah, Kak, saatnya kita akan memuji Tuhan. Kita menyanyi lagu Yesus Pokok. Tapi pada saat ada kata carang, kita pose. Mau pose kayak superhero pahlawan atau kelinci, pokoknya apapun itu kita pose ya. Ya, oke, siap Kak. Siap. Kakak juga pose ya. Siap. Silakan Kak Felis. Yesus pokok dan kita caranya. Adik-adik udah pose belum? Lanjut Kak Felis. Tinggallah di dalamnya, Yesus pokok dan kita caranya. Udah pose ya? Lanjut lagi Kak Felix. Tinggallah di dalamnya, Yesus pokok dan kita caranya. Mama, yang temenin adik-adik ikut pose, boleh ikut pose dong. Silakan Kak Felix. Tinggallah di dalamnya, Yesus pokok dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya, pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya, pastilah kau akan berubah. Nah, adik-adik kalau kita tinggal di dalam Tuhan Yesus, kita melakukan firman Tuhan, kita pasti akan berbuah dan kita akan menjadi berkat bagi semua orang. Adik-adik, saatnya kita akan masuk dalam doa pembukaan. Sikap berdoanya gimana? Saya siap berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Bapa karena kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh berkumpul di tempat ini untuk mengadakan ibadah Minggu Pelayanan Anak lewat online. Tuhan Yesus berkati kami untuk belajar firman-Mu, sehingga firman-Mu kami bisa mengerti dan kami bisa memahami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Adik-adik, kita akan masuk dalam ibadah, dalam firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 113. Inilah hari ke-50. Inilah hari ke-50, hari Pentakosta. Panen pertama menjadi nampak panen dari Paskah.
kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, siapkan hati, dan sebelumnya kita buka dulu bacaan kita hari ini dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kak Dian ulangin, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Silakan buka, Kak. Oke. Kisah Para Rasul itu di perjanjian mana ya, Kak? Di perjanjian mana, Kak? Menurut Kak Seren? Atau dekat Kidung Jemaat mungkin, Kak? Aduh, jauh sekali, Oh, Kak. jauh ya? Di mana ya, Kak? Baru, Kak. Perjanjian baru. Oke. Kak Dian rasa adik-adik sudah siapkan Alkitabnya, sudah dibuka semuanya. Dan biarkan Alkitab kita terbuka, kita akan berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Lipat tangannya, tutup mata, kita akan satu doa. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, apa yang kami dengarkan nanti boleh tertanam dalam diri kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu, anak Tuhan yang manis, boleh menjadi anak Tuhan yang dimanapun kami berada, kami boleh menjadikan firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, dan kami boleh menjadi pelaku firman yang hidup. Dan kami mohon Tuhan bimbingan Roh Kudus-Mu selama pembacaan firman ini, agar kami dimampukan untuk dapat memberitakan dengan baik, sehingga adik-adik boleh menerimanya juga dengan baik. Bapa, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Inilah kami siap untuk mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, silahkan berdiri untuk menghormati pembacaan firman Tuhan kali ini yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kita boleh bacanya bergantian ya, Kak ya. Oke, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 yang menyatakan Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pada waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Amin. Adik-adik silahkan duduk. Kita tetap berdiri ya, Kak. Ya. Kita akan menyampaikan firman Tuhan. Sebelumnya, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Nah, Kak, hari ini kita memperingati apa sih, Kak? Kayaknya sesuai dengan yang kita baca tadi deh, Kak. Pentakosta. Pentakosta. Contohnya, Pentakosta ada di bandul kita hari ini. Wah. Nah, apa sih, Kak, Pentakosta itu? Pentakosta itu sama seperti nyanyian kita tadi sebelum firman, Kak. Inilah hari ke-50. Jadi hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus ya. Betul, setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kebangkitan Tuhan Yesus itu yang bulan lalu kita sudah rayakan, dan sekarang di hari ke-50 adalah hari Pentakosta, hari di mana turunnya Roh Kudus. Nah, di sini Kak Dian mau menyampaikan bahwa adik-adik bisa baca di Yohanes 14 ayat 26. Di situ Tuhan Yesus menjanjikan bahwa akan memberikan penghibur. Coba dibaca dulu dari Yohanes 14 ayat 26. Sesekali kita
kita cari Kak ya, kita Oke, baca. siap Kak. Yohanes berapa tadi? Yohanes 14 ayat 20. Yohanes 14 ayatnya 26. Nah, kalau Kak Sri udah ketemu boleh dibantu bacakan Kak. Oke. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, di situ ya Tuhan Yesus menjanjikan bahwa akan memberikan Penghibur dan akan ada mengingatkan ya Kak. betul, mengingatkan kita untuk apa sih Kak? Mengingatkan kita untuk menuruti apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Betul sekali, mengingatkan kita bahwa waktu itu diturunkan kuasa Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api, di mana para rasul diutus untuk menyampaikan berita Injil, berita Injil. tentang kebesaran-kebesaran Allah di saat itu. Nah, di bacaan kita hari ini itu ada beberapa tanda-tanda akan turunnya Roh Kudus Kak. Apa aja Kak tanda-tandanya? aja ya Ada tanda-tandanya? 4 ini Kak tanda-tandanya. Wah, ada 4 apa aja tuh Kak? Yang pertama, ada tiupan angin keras, bunyi seperti tiupan angin keras. Nah, di sini diceritakan bahwa bunyi tiupan angin keras, angin dalam lidah-lidah api itu akan masuk sebelumnya atau ada suara angin, tiupan angin kencang. Yang kedua, akan tampak ayat yang ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api. Di situ tampak lidah-lidah api Kak, betul ya kan? Lidah-lidah api. Lidah-lidah api. Kayak kita sekarang ini ya Kak ya. Nah, dan yang ketiga, mereka Roh Kudus turun dan memenuhi mereka. Roh Kudus turun memenuhi mereka, Roh Kudus turun atas mereka. Dan yang keempat adalah bahasa roh, di mana mereka bisa berbahasa dari masing-masing daerah. Bukan mereka kan di sini dikatakan bahwa mereka orang dari Galilea. Oh iya betul Kak, untuk rasul-rasulnya ya. Nah, mereka berasal dari dari daerah bahkan Iya. mereka keliling-keliling itu mereka bisa menggunakan bahasa-bahasa daerah itu. Mereka ada di Asia, mereka bisa berbahasa Asia, bisa berbahasa Kreta, bahasa Banyak orang ya, Kak, Arab. di sini ya, Bu. Banyak di situ ada yang Padahal bisa mereka baca. dari Galilea ya, Betul, Kak. mereka ada yang bisa baca dari ayat yang ke-9 sampai yang ke-11, di mana betul. mereka bisa berbahasa sesuai daerah mereka, di mana mereka menyebarkan firman Tuhan. Itu adalah karena kuasa Roh Kudus, bukan karena kemampuan mereka sendiri. Di situ kita diingatkan bahwa kita ini hidup harus dikuasai oleh Roh Kudus. Kita sepenuhnya hidup kita adalah dari Roh Kudus. Jangan mengingini bahwa hidup kita dikuasai dari kita Betul sendiri. Kak, apa-apa kita bilang kita nih yang bisa, padahal kita dituntun dan dihibur dan diingatkan ya Kak sama yang tadi di Yohanes, sama diingatkan sama Roh Kudus bahwa kita harus mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Betul. Dan kita di masa kini, cara memberitakan Injil kita di masa kini adalah dengan mengubah sikap diri kita menjadi lebih baik lagi. Betul banget Kak. Entah itu di rumah, di sekolah, di gereja, ataupun di masyarakat. Mungkin sebelum-sebelumnya adik-adik di rumah nih ya Kak, contohnya mungkin kalau misalnya diingatkan mamanya, kalau bisa biar ini nggak sekolah atau sekolahnya lewat online, ayo bangun pagi, Iya, betul, bantuin mamanya. Tapi ada yang jawab, nanti aja dulu, mulai sekarang, jangan ditunda-tunda, mulai sekarang. Ubah itu menjadi sesuatu hal yang lebih baik lagi, ubah sikap kita menjadi lebih baik lagi. Jadi kalau kita dibangunkan oleh orang tua, ya iya mah, langsung kita bukan cuma iya tapi harus bergerak. Betul banget. Itu contoh di rumah, kita harus patuh, taat sama perintah orang tua, karena orang tua adalah wakil Allah di dunia. Dan yang kedua bisa dilakukan di sekolah. Di sekolah adalah dengan tidak mencontek. Tidak mencontek itu kayaknya susah, tapi kita harus lakukan, betul ya Kak? Kita harus lakukan. Kita harus rajin belajar. Betul banget. Dan ingat, sebelum belajar kita harus berdoa. Berdoa. Dan setelah belajar pun kita harus berdoa supaya kita dikuasai oleh Roh Kudus, supaya Roh Kudus itu memampukan kita. Dan kita juga di sekolah tidak berantem sama teman-teman. Wah iya Kak, kalau sekarang kan online berarti sama tetangga-tetangga ya Kak. tetangga, Betul. mungkin di rumah sama kakak-kakaknya, Iya, sama betul adiknya. banget tuh Kak. Jadi jangan berantem, ubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan untuk menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan di gereja adalah dengan rajin impak. Karena betul. adik-adik ini masih sekolah minggu, masih PLKPA,
Jadi rajin ibadah hari Minggu, pelayanan anak. Walaupun lewat online, adik-adik tetap harus rajin. Betul banget. Dan sebelum ibadah, siapkan diri kita dulu. Kita berpakaian rapi, kita sudah setidaknya kalau misalnya kita tidak terbiasa, mungkin ada yang nggak bisa mandi pagi, mungkin tidak enak badan, cuci mukanya dulu, ganti baju yang rapi, kita siap untuk ibadah. Jangan sementara ibadah cari-cari Alkitab, siapkan Alkitab dan persembahannya. Iya betul, jadi sudah siap semua, kita tinggal mengikuti ibadah ya Kak. Karena kita akan menyambut Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita harus mempersiapkan diri kita dulu sebelum Roh Kudus menuntun kita. Dan bisa dilakukan adik-adik dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan rajin berdoa. Rajin berdoa itu paling penting. Paling penting itu jangan lupa bangun tidur, mau makan. Nah, betul banget tuh Kak, nanti kalau nggak berdoa kesel kita ini jadi. Betul, ada juga nih Kak, kadang kalau sudah lapar banget, betul banget tuh. habis main pulang langsung makan, lupa berdoa. Betul. Berdoa adalah ungkapan syukur kita. Ya, karena bahwa Tuhan sudah memberikan berkat ya Kak kepada betul. kita. Dan sebelum tidur berdoa. Kalau juga perlu sebelum kita beraktivitas di luar, kita mau keluar rumah kita berdoa. Kita mohon bimbingan Roh Kudus, penyertaan Tuhan supaya kita dijaga ya Kak ya. Supaya kita dijaga kemanapun kita dan sampai kita pulang selamat. Betul banget. Dan yang paling perlu adik-adik lakukan di kehidupan sehari-hari adalah menuruti perintah Tuhan. Betul Kak. Perintah Tuhan waktu di perjanjian lama ada 10, tapi di perjanjian baru ada 2. Dan itu paling mudah untuk adik-adik lakukan adalah hukum kasih. Betul, kasihilah Tuhan Allahmu. Dan yang mendatar adalah kasihilah sesamamu. Dan kita, apabila kita menjadi anak-anak yang mau dikuasai Roh Kudus, kita harus menjadi pribadi yang baik. Dimanapun kita berada, kita harus menolong orang lain. Betul. Tanpa pilih-pilih, kita harus menolong orang lain dengan ikhlas, dengan tulus ya Kak pastinya. Siapapun itu, kalau misalnya kita nggak kenal, misalnya ada orang yang jatuh, kita lihat ada teman kita yang jatuh, ada siapapun itu, walaupun bukan teman kita yang jatuh, bukan kita ketawain, bukan kita tinggal, tapi kita tolong. Kita bantu angkat. Terus kalau misalnya sepedanya, misalnya naik sepeda dibantu. Betul. Atau kita di jalan naik sepeda pulang sekolah atau pulang bermain, ada teman, ada siapapun yang jalan, tapi kita kenal, mungkin tetangga kita bisa ajak sama-sama. Betul banget. Kita harus berbuat baik tanpa pilih-pilih. Itu adalah sikap bagaimana kita mengubah pribadi kita menjadi lebih baik, dan kita adalah menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Karena kita adalah surat Tuhan yang terbuka, kita bisa melalui tindakan dan perbuatan kita dimanapun kita berada, kita dibaca oleh orang lain melalui sikap perbuatan kita. Dan itu adalah salah satu cara kita yang paling mudah untuk memberitakan Injil, bukan dengan kita bawa Alkitab di mana-mana, kita khotbahin orang. Wah, kita bisa dibilang ini orang kenapa gitu ya Kak. Tapi dengan sikap hidup kita. Betul banget. Kita membantu orang lain, kita menolong orang lain dengan ikhlas, itu adalah salah satu sikap hidup yang baik. Bisa dimengerti adik-adik ya? Bisa Pak. Pokoknya jangan lupa untuk berdoa tadi ya Kak, terus kita berbuat baik. Berbuat baik kepada orang lain, tapi juga di rumah kita harus patuh dan hormat kepada. Jadi bukan hanya untuk orang-orang di luar rumah ya Kak, tapi juga terkhusus orang dalam rumah ya. Ubah diri kita dulu, baru kita akan membuat contoh kepada orang lain, memberikan contoh kepada orang lain. Kan kayak ada lagunya itu ya Kak, ku mulai dari diri sendiri. Coba satu bait aja. Ku mulai dari diri sendiri. Terus apa lagi ya kalau kita? Betul kan yang terbaik. Mungkin adik-adik juga tahu di rumah. Terus lanjutkan adik-adik. Bisa dilanjutkan. Oke, udah gitu aja ya Kak. Nanti kalau kita panjang, nanti adik-adik tambah kayak itulah ya. Oke. Adik-adik, Kak Dian harap semuanya mengerti. Pasti mengerti lah Kak ya. Bukan hanya dipahami, dimengerti, tapi juga dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan bukan hanya didengarkan, tapi juga dilakukan. Dan kita selalu meminta kuasa Roh Kudus untuk memampukan kita, supaya Roh Kudus itu senantiasa menyertai kita dan memampukan kita untuk selalu bersikap baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita akan berdoa syafaat, kita akan lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa syafaat. Mari kita satu dalam doa.
Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam firman ini, di mana kami diingatkan Bapa untuk senantiasa memohon bimbingan Roh Kudus, senantiasa berdoa kepadamu agar kami senantiasa dimampukan untuk selalu berbuat baik, agar kami dapat mengubah sikap hidup kami menjadi pribadi yang lebih baik. Dimanapun kami berada, kami senantiasa membantu orang lain, dan dimanapun kami berada, kami dapat mewujud nyatakan kasih itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami berdoa untuk gereja-Mu, dimanapun gereja-Mu ini berada, terkhusus gereja GPIB Benowo, Bapa, kiranya Engkau menyertai setiap jemaat-jemaatnya, setiap presbiter majelis yang bertugas, majelis-majelis yang bertugas di hari Minggu ini, ataupun yang majelis-majelis lain Tuhan, dan juga seluruh komisi pengurus PLK. Engkau memberkati semuanya, biarlah semuanya ini pelayanan ini boleh berbau harum hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Jeffrey Wato Daminto, selaku Ketua Majelis Jemaat Tuhan di gereja ini, kiranya Engkau memberkati beliau dalam keseharian beliau bersama dengan Ibu dan adik Tuhan. Kiranya Engkau menyertai beliau Tuhan dalam pelayanan dimanapun mereka berada. Kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa melindungi mereka dan membungkus mereka. Bapak, kami juga berdoa bagi adik-adik layan kami, Bapak, yang berulang tahun sepekan ke depan atau yang berulang tahun ke depannya, Bapak, kiranya Engkau memberikan mereka kasih, sukacita Tuhan, damai, bahagia, sejahtera bersama keluarga, umur panjang sehat selalu Tuhan, dan kepintaran, kebijaksanaan ada bersama-sama mereka. Bapak, kami juga berdoa bagi kedua orang tua, keluarga, adik-adik layan kami, kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan dalam keseharian mereka, dalam pekerjaan mereka Tuhan, dalam pelayanan mereka dimanapun mereka berada, Engkau senantiasa menyertai mereka. Kami juga berdoa Bapa bagi bangsa dan negara ini, kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara ini. Apapun yang terjadi, kami percaya Tuhan, semuanya adalah karena semuanya atas izin-Mu Bapa, dan semuanya ini untuk mengingatkan kami untuk menjadi lebih baik lagi, dan untuk pemimpin kami mulai dari yang teratas ini yang terbawah. Engkau memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan sehingga mereka boleh memimpin negara ini, boleh memimpin warga negara Indonesia dan masyarakat dengan lebih baik. Bapak, kami juga berdoa untuk kakak-kakak layan Bapak, kiranya Engkau memberikan kakak layan ini kesatuan hati bersama dengan Kak Siran yang boleh ada di tengah-tengah kami. Biarlah kami semua boleh memberitakan Injil-Mu Tuhan dengan baik, dan memberitakan Injil-Mu melalui sikap dan perbuatan kami, dan kami dimampukan untuk setia kepada-Mu Tuhan, dan kami senantiasa bersukacita di dalam Engkau, dan iman kami boleh bertumbuh berkembang dalam Engkau. Bapa, berkati kami dalam keseharian kami sepekan ke depan, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa memampukan kami, menyertai kami. Bapa, inilah doa kami mohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang telah disampaikan oleh kalian, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 233, Yesus Menginginkan Damai. Yesus menginginkan dimanapun ku berada.
menyampaikan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan. Seperti biasa, persembahan adik-adik kasih masuk di amplop dan dituliskan persembahan pelekat PA tanggal 23 Mei 2021, dan adik-adik menyerahkan kepada orang tua dan orang tua yang akan menyerahkan kepada pihak gereja. Dan nyanyian persembahan dari Kidung Ceria 217 beri padanya. Kita akan membawa persembahan kita dalam doa yang akan dipimpin oleh kasih. Oke adik-adik, sikap doanya bagaimana? Saya siap berdoa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah boleh Tuhan izinkan untuk memberikan persembahan ya Bapak. Berkati persembahan kami ini, biarlah persembahan yang sudah kami berikan dapat menjadi berkat untuk gereja kami dan juga dapat menjadi berkat untuk pelayanan gereja kami dimanapun ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik tetap berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita menyanyi dari Kidung Ceria 206, kita harus membawa berita. Lipat tangannya, tutup mata. Sikap doanya bagaimana? Saya siap berdoa. Mari kita berdoa. Bapak yang Maha Kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam ibadah ini. Dan ibadah ini telah berakhir Tuhan, biarlah firman yang sudah kami dengarkan bertanam dalam diri kami, dan kami dimampukan untuk dapat memberitakan Injil-Mu melalui sikap dan perbuatan kami dimanapun kami berada. Dan terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua dari sekarang sampai selamanya. Ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.